pagi sahabat tani, jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips bagaimana cara pemupukan di saat musim penghujan. Karena pada saat sekarang itu hujannya sudah mulai turun 2 hari sekali atau bahkan setiap hari itu turun. Sedangkan tanaman cabai kita tetap membutuhkan yang namanya pupuk. Nah, pupuk yang cocok itu apa saja, dan juga nanti saya akan memberikan sedikit tips obat jamur buat tanaman cabai supaya tidak terkena petek. Cocoknya menggunakan fungisida apa? Simak terus video Exo Jaya Channel ini. Bagi sahabat tani yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Terima kasih yang sudah mendukung Exo Jaya Channel. Semoga saja rezekinya melimpah dan semakin sukses usahanya. Langsung saja di sini saya mau berbagi tips pupuk yang cocok di saat musim penghujan untuk tanaman cabai, supaya tanaman cabai tidak mudah keriting daunnya atau pertumbuhannya tetap bagus walaupun di saat musim penghujan. Untuk mengatasi keasaman dan untuk mengatasi supaya daunnya tidak keriting atau tidak rontok, itu menggunakan pupuk apa saja? Di antaranya itu menggunakan pupuk NPK 15-15, kemudian dicampur dengan yang namanya kandungan fosfat, dan juga yang terakhir KCl. Nah, contoh pupuk yang kita gunakan apa aja? Langsung saja ini dia. Ini adalah kita bisa menggunakan yang namanya pupuk NPK 15-15 bunga tulip. Kandungannya ini ada Te dan juga asam amino. Jadi pupuk ini sangat bagus untuk di saat musim penghujan. Di sini kemudian fosfatnya kita bisa menggunakan ada yang namanya Java Plus atau biofosfat di sini yang memiliki kandungan fosfatnya ini 14%, kalsium dan juga pH. Kemudian dan yang terakhir kita bisa menggunakan yang namanya KCl. KCl di sini adalah kalium ya. Nah, sedangkan kalium itu manfaatnya apa sih untuk musim penghujan? Kalium, unsur hara kalium ini berguna untuk membentuk dan mengangkut karbohidrat serta sebagai katalisator dalam pembentukan protein. Nah, KCl ini selain berfungsi untuk mengatur sebagai kegiatan unsur mineral sehingga membuat kualitas buah meningkat dari bentuk rasa, kadar ataupun berat. Tapi kalau untuk masa pertumbuhan ini juga sangat bagus untuk kekuatan akar. Jadi amat sangat bagus untuk pada saat masa-masa vegetatif. Di sini selain kita misalkan sahabat tani tidak ada yang di tempatnya tidak ada biofosfat ya, kita bisa menggunakan terserah pupuk apa aja, yang penting kandungan fosfatnya itu tinggi dan tidak ada kandungan N-nya. Di sini ada yang namanya MPS di sini. Nah, ini juga bisa kita menggunakan pupuk fosfat MPS di sini. Ini karena memiliki kandungan fosfat maksimal 18%. Ada juga ini Vertipos. Ini juga bisa sebagai pengganti dari biofosfat tadi atau MPS tadi. Dan kalau KCl putih miliknya Pak Tani tadi nggak ada, kita bisa menggunakan KCl Mahkota. KCl Mahkota yang merah itu, ini juga bisa. Nah, di sini ini KCl Mahkota itu, atau kita bisa menggunakan KCl granul berbentuk butiran ini ya. Nah, ini juga bisa. Perbandingannya di sini adalah bunga tulip di sini yang mengandung NPK 15-15. Ini kita bisa menggunakan 3 kilo, kemudian fosfatnya ini 1 kilo, KCl di sini ini kita bisa menggunakan 2 kilo. Jadi 3 2 1. Nah, untuk musim penghujan itu kan curah hujan tinggi, sebaiknya pemupukan dilakukan dengan cara disemprot, ditugal atau ditabur.
pemberian pupuk dengan cara ditugal atau dibenamkan di dalam lubang ya sekitar perakaran tanaman. Perlu ditutup. Pupuknya harus ditutup dengan tanah kembali supaya tidak kemana-mana itu pupuknya. Dan juga untuk takarannya itu yang tadi udah 3 kilo, 2 kilo dan 1 kilo diaduk jadi satu. Kita cukup menggunakan setengah sendok ya, setengah sendok makan itu kita masukkan ke dalam lubang di antara 2 batang. Nah di situ. Jadi itu cara pemupukan untuk masa fase vegetatif untuk tanaman cabai. Dan jenis pupuknya juga demikian tadi, jadi menggunakan unsur NPK yang mengandung N nya juga enggak begitu tinggi, yaitu cukup 15-15, dan ada kandungan TE serta kandungan asam amino yang sangat bagus untuk di saat musim penghujan. Nah di sini saya juga mau ngebahas gimana supaya tanaman cabai tidak mudah terkena jamur, karena kalau musim penghujan harus sering-sering yang namanya disemprot dengan menggunakan fungisida. Fungisida apa aja yang cocok biar tidak terkena jamur? Ini dia. Tanaman cabai kita tidak mudah terkena jamur atau biar lebih tahan, kita bisa menggunakan yang namanya fungisida ini, yaitu Transida 70 WP yang mengandung bahan aktif Metalaxyl dan Mancozeb. Nah, Mancozeb di sini kita bisa menggunakan ditan ya. Cuman ada pertanyaan itu gini, kenapa ya Mas kalau kita pakai ditan itu tidak larut, bila disemprot di daun itu ada bekasnya gitu. Jadi kalau pakai ditan itu kenapa ada bekasnya di daun itu, bermasalah nggak sih gitu? Pertanyaannya ada jawabannya adalah tidak bermasalah ya, memang seperti itu kalau ditan, kandungan ditan gitu. Nah, jadi di sini Transida di sini hampir sama dengan ditan, cuman di sini ada penambahan bahan aktif yaitu Metalaxyl di sini. Nah, kalau untuk bahan aktif Metalaxyl saja di sini ada yang namanya kita bisa menggunakan Besromil. Nah, Besromil serbuk di sini ini bekerja secara sistemik ya, berbentuk tepung. Ini kita bisa menggunakan 2 sendok untuk 16 liter air. Kalau Besromil tidak ada, kita bisa menggunakan Metalaxyl lain berupa cair. Di sini kita bisa menggunakan yang namanya Aquastar. Nah, Aquastar di sini juga kandungannya Metalaxyl. Nah, untuk rollingan supaya jamurnya itu tidak resisten di tanaman cabai kita bisa menggunakan yang namanya Dense. Dense di sini dari produk DGW ya, Dense ini. Cuman beda bahan aktif, kalau tadi Metalaxyl ini adalah metil thiofanat. Nah, metil thiofanat di sini ini cocok untuk mencegah jamur yang bersifat sistemik pada tanaman cabai. Bila ini tidak DGW atau Dense ini 520 SC ini tidak ada di sahabat tani, di kawasan sahabat tani juga bisa menggunakan yang namanya Pyraclostrobin, atau di sini merek dagangnya Piraclo. Di sini juga bisa untuk mencegah biar tidak terkena petek gitu. Terus ada pertanyaan lagi, cabai biar tidak mudah rontok dispray fungisida apa? Ya dispray fungisida ini tadi. Jadi jangan menunggu cabainya rontok, harus kita spray dengan menggunakan ini sekitar 10 hari lah. 10 hari setelah pensprayan fungisida ini kita spray dengan menggunakan kalsium tunggal. Nah, kalsium tunggal itu kita bisa menggunakan yang namanya Kalbor atau Kalmaron itu ini, yaitu kalsium magnesium boron. Jadi setelah dispray menggunakan Aquastar atau menggunakan fungisida yang lain, kita bisa menggunakan kalsium 10 hari setelah pensprayan kita menggunakan kalsium tunggal 10 hari setelah pensprayan. Di sini kalsium tunggal contohnya kita bisa menggunakan Kalmaron yang memiliki kandungan kalsium, magnesium dan juga boron. Jadi untuk ketahanan tanaman cabai kita. Terus CNG, ada pertanyaan lagi, CNG itu boleh dipakai di musim penghujan tidak? Nah, ini CNG ya. CNG itu adalah pupuk kalsium nitrat greenhouse grade 150026. Ini boleh dipakai di musim penghujan enggak?
Jawabannya adalah boleh. Jadi CNG ini juga bisa untuk mengatasi semisal tanaman kita itu stres karena kebanyakan pupuk atau kebanyakan pestisida. Jadi ini bisa untuk menetralisirnya pakai CNG di sini. Terus unsur kalium itu apa bisa mengembalikan daun puret pada cabai? Jelas bisa unsur kalium. Jadi makanya tadi saya memberikan contoh kita memupuk dengan menggunakan KCl. Tapi seandainya KCl serbuk sekarang harganya mahal, kita bisa menggunakan yang namanya KCl cair. Nah, di sini KCl cair di sini ini juga bisa. Jadi harganya lebih murah daripada KCl serbuk tadi, gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi, Mas. Saya kan cabenya pakai mulsa. Cara pemupukannya gimana? Jadi cara pemupukannya di saat musim penghujan itu cukup ditabur. Tapi kalau curah hujan rendah, nggak ada hujan, itu bisa dikocor, sahabat tani ya. Di sini fungisida tadi dan kalsiumnya sudah saya sebutkan. Semoga saja pada saat musim penghujan cabai tanaman kita terhindar dari segala penyakit dan juga pertumbuhannya cepat, tidak keriting dan juga tidak rontok daunnya, dan otomatis nanti bisa untuk memasuki masa generatif dengan sehat, yaitu dengan menggunakan pupuk tadi. Tapi untuk masa generatif nanti udah ganti lagi ya sahabat tani pupuknya. Kalau untuk masa-masa vegetatif kita cukup menggunakan tadi NPK 15, fosfat dan juga KCl. Dan untuk funginya saya cuma menyebutkan beberapa saja di sini tadi, silakan dipilih yang berbahan aktif metalaxyl dan juga berbahan aktif piraclostrobin. Kemudian yang satunya tadi berbahan aktif metil thiofanat. Itu terserah mau di rolling atau misalkan mau ada penambahan, silakan ditambah dengan yang namanya bahan aktif mancozeb. Mancozeb di sini kita bisa menggunakan ditan ya. Silakan di spray di tanaman cabai kita. Kemudian 10 hari setelah itu kita bisa menggunakan yang namanya spray tunggal dengan kalsium di sini, Kalmaron, yang memiliki kandungan boron, magnesium dan juga kalsium. Nah, oke sahabat tani, terutama sahabat tani petani cabai, semoga saja informasi saya bisa bermanfaat buat sahabat tani dimanapun berada, dan juga mohon maaf apabila ada kata atau ada informasi yang kurang berkenan dan kurang tepat bagi sahabat tani di seluruh Indonesia. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.